Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Aulia Nurul Sabrina. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu persepsi dan komunikasi. Langsung saja. Yang pertama adalah persepsi. Persepsi itu dia adalah kayak sebuah pandangan, berpikiran. Nah, seperti itu. Terus, yang pertama adalah persepsi yang mana merupakan adalah suatu proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami suatu informasi tentang lingkungannya. Di dalam persepsi sendiri mempunyai karakteristik yang dipersepsikan. Yang pertama adalah penampakan. Di sini saya akan mencontohkan penampakan yang dimaksud itu kayak kita lagi di jalan sepi nih, lagi di jalan raya yang sepi banget, dan kita ketemu tiba-tiba ada bayangan hitam lewat depan kita. Nah, pasti kita kayak berpandangan bahwa oh, itu hantu, seharusnya saya harus lari. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah perilaku. Perilaku di sini saya akan mencontohkan tentang teman yang mana di sini kita melihatnya bahwa dia itu orang yang pekerja keras, dia jujur, dia adil kepada semua orang. Dan juga ada distorsi dalam persepsi. Maksudnya distorsi itu apa sih? Kayak dia kayak kekurangannya gitu dalam persepsi. Nah, yang pertama adalah stereotip. Stereotip itu dia menggeneralisasi persepsi atas dasar informasi hukum. Nah, di sini itu maksudnya adalah dia kayak tidak mau mengetahui informasi lebih lanjut tentang hal ini. Nah, jadi dia cuman kayak berpatokan, oh, saya taunya cuman ini, dia begini. Nah, seperti itu. Terus yang kedua adalah seleksi. Hanya memperhatikan informasi-informasi tertentu, sama kayak tadi stereotip. Dia kayak bedanya di sini dia cuman kayak seleksi doang informasi kayak tentang misalkan samyang. Kan yang kita tahu bahwa samyang itu dibilang haram, padahal sebenarnya dari MUI sendiri itu sudah menghalalkan makanan samyang tersebut. Nah, jadi bagusnya itu kita harus mencari informasi sebanyak mungkin supaya kita tidak termakan hoaks. Ada juga nih di dalam persepsi itu dia mempunyai persepsi sosial yang mana dia mempunyai polanya yaitu tipe A, yaitu individu dengan individu, seperti yang tadi saya berjelaskan di awal, yaitu tentang dia adalah dia itu pekerja keras, dia itu ulet, dia itu mandiri, jujur, adil, dan semacamnya. Nah, terus yang kedua, tipe B, yang mana itu individu dengan grup. Nah, di sini tuh kayak dia misalkan seorang dosen atau seorang guru tuh dia menilai mahasiswanya atau siswanya itu, oh, mahasiswa kelas A ini anaknya tuh baik-baik, terus bekerja keras, ngerjain tugas itu tepat waktu dikumpulkannya, seperti itu. Terus tipe C itu dia grup dengan individu. Nah, di sini tuh grup dengan individu kayak sama kebalikan dari yang tipe B tadi. Di sini mahasiswanya menilai satu dosen ini. Oh, dosen ini tuh baik banget soal nilai. Terus dosen ini juga kayak dia suka ngelawak di kelas, jadi kita tuh suka ketawa, jadi kayak nggak ada suasana tegang di dalam perkuliahan, seperti itu. Nah, tipe D sendiri dia yaitu grup dengan grup. Di sini saya akan mencontohkan tentang grup dance A dengan grup dance B. Grup dance A itu dia menilai grup dance B ini kayak, wah, dia lagunya pas di koreografinya, terus tariannya bagus banget, kayak koreografinya itu susah diterapkan lah untuk kita. Nah, seperti itu. Nah, gimana sih cara kita meningkatkan penanganan persepsi itu? Yang pertama nih adalah kita tuh harus melengkapi informasi-informasi yang kita dapat. Jadi itu maksudnya kayak kita tuh jangan termakan sama hoaks, apalagi di zaman sekarang itu hoaks itu kayak tersebar luas, apalagi soal COVID ini kan. Nah, jadi kita tuh harus pandai-pandai mencari informasi. Terus yang kedua adalah empati. Yang empati ini tuh paling penting, kayak kita tuh harus peduli sama informasi ini, kayak ya udah, kita tuh jangan
Misalkan kita sudah dapat satu informasi, dari 2 informasi kita tuh kayak harus betul-betul ditelaah lagi, kita harus berpikir lagi, informasi ini apa bagus nggak untuk kita atau apa, seperti itu. Oke, lanjut ke materi yang kedua, yaitu komunikasi. Komunikasi sendiri itu adalah dari proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan berbagai media dan cara penyampaian informasinya itu dapat dipahami oleh kedua pihak. Terus di dalam komunikasi sendiri itu dia mempunyai fungsi. Yang pertama ialah mengendalikan perilaku manusia, yang kedua memperkuat motivasi karyawan atau pegawai. Jadi maksudnya motivasi itu dia kayak diberikan nasihat, diberikan semangat di dalam sebuah organisasi atau di dalam sebuah perusahaan, seperti itu. Terus yang ketiga sebagai pelepasan emosi, perasaan dan pemenuhan kebutuhan sosial. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah ialah mempermudah pengambilan keputusan. Maksudnya tuh di sini, jadi semakin banyak orang yang berkomunikasi atau menyuarakan pendapatnya, pasti dia akan mencapai suatu titik tengahnya. Nah, di dalam komunikasi sendiri dia terdapat ada tahapan-tahapan. Yang pertama, tahapan interaksi bidang kepribadian umum. Nah, di sini tuh individunya tuh kayak menghindari konflik, terus dia sedikit evaluasi diri. Maksudnya tuh di sini tuh kayak individunya ini tuh masih kayak belum terlalu akrab dengan yang orang satu. Nanti dia cuman kayak komunikasi tuh cuman ya bertukar kabar, say hello, begitu aja. Nah, yang kedua adalah tahapan pertukaran eksplorasi. Nah, di sini tuh individunya tuh sudah bisa membuka kepribadian khususnya. Jadi dia kayak tidak saling say hello aja, tapi dia bisa lebih dekat lagi ke orang ini lagi. Jadi dia kayak udah yang tadinya cuma say hello, cuman kayak hai apa kabar begitu. Nah, jadi dia makin mendekat karena mungkin satu hobi, seperti itu. Nah, yang ketiga sendiri adalah tahapan pertukaran interaksi sosial efektif. Nah, di sini tuh individunya sudah makin dekat, terus dia saling memberi kayak motivasi antara satu sama lain. Jadi mereka komunikasinya makin erat. Nah, yang terakhir adalah tahapan hubungan stabil. Di sini individunya tuh bukan cuma ke satu individu lain, tapi dia bisa secara meluas dianya berkomunikasinya. Jadi dia nggak berpatokan ke satu individu aja, tapi dia bisa lebih dari satu. Misalkan kayak dia bisa berpublic speaking di organisasinya itu, seperti itu. Nah, di dalam komunikasi itu juga dia ada komunikasi secara pribadi. Yang pertama adalah komunikasi secara lisan. Nah, yang kita tahu lisan itu dari berbicara kan. Nah, jadi berkomunikasi secara lisan tuh kayak kita ngomong ke orang ini, ngomong ke orang itu, bertukar kabar, menanyakan pendapat, dan berbagai macam. Nah, yang kedua adalah komunikasi secara tertulis. Nah, maksudnya tuh apa sih? Maksudnya tuh di sini kayak kita tuh berkomunikasi secara tidak langsung, seperti kita sedang chattingan di WA, sedang chattingan di Line, terus kita mengirimkan email kepada dosen atau kepada teman. Nah, seperti itu guys. Nah, ada juga yang ketiga adalah komunikasi nonverbal. Nah, apa sih nonverbal itu? Nah, itu dia melalui gerakan-gerakan tubuh. Seperti kita lagi nongkrong nih sama teman kita berdua, terus tiba-tiba ada orang yang kita suka lewat di depan kita. Nah, kita ngomong sama teman kita ini tuh, yang teman tongkrongan kita ini tuh kayak memakai bahasa tubuh melalui mata, misalkan melalui mata kayak kita kontak batin di dalam komunikasinya itu. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang komunikasi secara pribadi. Ada juga loh komunikasi secara organisasi. Nah, yang pertama adalah jaringan formal. Jaringan formal ini tuh kayak kita di dalam suatu institusi seperti perkuliahan, itu kita saling berbicara. Misalkan kita berbicara kepada dosen, kita berbicara kepada teman, sesama mahasiswa, seperti itu. Terus yang kedua adalah selentingan. Selentingan di sini tuh jaringan komunikasi informal. Nah, informal di sini tuh seperti kayak kita itu di dalam suatu komunitas, kayak semacam UKM. Nah, misalkan UKM seni, tari. Nah, di situ kita pasti melakukan komunikasi kayak kita nanti mau lomba,
kita harus pakai koreo yang mana. Nah, kayak gitu. Terus yang ketiga adalah mekanisme dengan bantuan komputer. Nah, di sini tuh komunikasinya dengan komputer tuh seperti kita kayak sedang, ya kita sekarang alami saat ini, kayak kita kuliah memakai Zoom, memakai Webex Meet, memakai Google Meet, seperti itu. Nah, di dalam komunikasi juga ada hambatan loh, teman-teman. Hambatannya itu apa aja? Yang pertama penyaringan. Penyaringan di sini tuh kayak kita hanya percaya pada satu komunikasi aja nih, kayak kita tuh nggak tahu orang ini tuh seperti apa. Kita taunya omongan ini tuh dari si orang ini, si A ini, seperti itu. Terus yang kedua adalah informasi yang berlebihan. Nah, jadi kayak informasi berlebihannya tuh kayak informasinya dilebih-lebihkan. Padahal kalau kita mau cari lebih tahu tuh kayak kita tuh jangan percaya ke satu orang aja. Kayak kita misalkan mencari informasi berita-berita itu, kita jangan cari di satu berita aja, tetapi kita juga harus mencari di 2 berita, 3 berita, atau berbagai macam banyak beritanya. Nah, yang ketiga adalah emosi. Nah, kita kan nggak tahu nih di komunikasi itu orang ini emosinya stabil atau enggak. Nah, kayak gitu. Jadi kita tuh harus berpandai-pandai dalam berkomunikasi, berpandai-pandai dalam pemilihan berkata. Jadi kita tuh kayak nggak menyepelekan perkataan kita itu kepada orang ini, karena kan bisa aja dari kita ngomong kamu baperan. Nah, kita nggak tahu dong di orang ini itu bakal ngerasa tersinggung atau enggak. Nah, yang keempat bahasa. Yang sudah tadi saya jelaskan, bahasa itu sangat penting. Kayak kita tuh harus berpandai-pandai dalam memilih berkata, pemilihan kata, karena kita nggak tahu suasana hati orang itu seperti apa. Nah, penyebab kegagalan komunikasi itu banyak loh, teman-teman. Kayak kita tuh bisa dari pandangan yang berbeda di antara orang, itu bisa menyebabkan konflik. Terus yang kedua tuh juga dari latar belakang orang itu, dari budayanya, dari pendidikannya, status sosialnya, dan lain sebagainya. Mungkin itu sekian dari saya. Bila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video tentang penjelasan materi persepsi dan komunikasi dari Ana Aulia. Bye guys.